Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidup Sehat, tempat di mana kita membahas berbagai informasi penting seputar kesehatan, gaya hidup alami, serta tips bermanfaat, terutama bagi para orang tua dan lansia tercinta. Terima kasih sudah setia mendukung dan menonton video-video kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi inspirasi, pengetahuan, dan solusi sehat untuk kehidupan sehari-hari Anda. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak kenal dengan kacang hijau? Makanan kecil ini kerap hadir dalam berbagai bentuk bubur, onde-onde, isi bakpia, bahkan dijadikan susu atau rebusan hangat di pagi hari. Rasanya gurih, manfaatnya pun dikenal luas, mulai dari sumber protein nabati, kaya serat, hingga baik untuk pencernaan. Maka tak heran jika banyak lansia yang secara rutin mengonsumsi kacang hijau, berharap tubuh mereka semakin bugar dan sehat di usia senja. Tapi, tunggu dulu. Apakah benar kacang hijau benar-benar aman untuk semua usia, termasuk bagi para lansia? Inilah yang jarang disadari. Apa yang sehat untuk anak muda, belum tentu cocok untuk orang tua. Kondisi tubuh yang menua, fungsi organ yang melemah, serta berbagai penyakit penyerta seperti hipertensi, asam urat, atau gangguan ginjal, bisa membuat makanan sehat sekalipun berubah menjadi ancaman. Ya, Anda tidak salah dengar. Kacang hijau, meskipun dikenal bergizi tinggi, ternyata bisa menyimpan bahaya tersembunyi bagi para lansia jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi tubuh tertentu. Bahkan, tanpa disadari, bisa memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Lantas, apa saja bahaya tersebut? Mengapa kacang hijau bisa berisiko bagi orang tua yang sudah berumur di atas 60 tahun? Dan bagaimana cara menyiasatinya agar tetap bisa menikmati manfaat kacang hijau tanpa terkena efek sampingnya? Simak baik-baik penjelasan berikut ini, karena bisa jadi informasi ini adalah peringatan penting yang selama ini Anda abaikan. Jangan sampai niat untuk sehat justru berujung penyakit hanya karena salah memahami fungsi makanan. 5 bahaya lansia mengonsumsi kacang hijau secara berlebihan. Pertama, memicu gangguan pencernaan seperti kembung dan gas berlebih. Kacang hijau memang kaya serat, tapi bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu, justru kandungan serat tinggi dan zat oligosakarida pada kacang hijau bisa menyebabkan perut kembung, bergas, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Untuk lansia, kacang hijau sebaiknya dimasak lebih lembut, direbus hingga benar-benar lunak, atau dikonsumsi dalam jumlah kecil. Jika perlu, dikombinasikan dengan jahe untuk mengurangi efek gasnya. Kedua, menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Meski bukan termasuk kacang tinggi purin, kacang hijau tetap memiliki kandungan purin yang cukup signifikan untuk memicu masalah pada penderita asam urat, terutama jika dikonsumsi rutin dan berlebihan. Lansia yang memiliki riwayat asam urat sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari konsumsi kacang hijau dan menggantinya dengan sumber protein nabati lain yang lebih aman, seperti tahu atau tempe kukus. Ketiga, meningkatkan risiko gangguan ginjal. Ginjal lansia umumnya sudah mengalami penurunan fungsi. Konsumsi makanan yang tinggi protein dan purin, seperti kacang hijau, dapat membebani kerja ginjal, apalagi jika tidak dibarengi dengan konsumsi air yang cukup. Solusi untuk menjaga kesehatan ginjal, lansia perlu memoderasi konsumsi kacang hijau dan memperhatikan asupan cairan harian. Keempat, risiko alergi dan reaksi autoimun. Meski jarang, beberapa lansia mengalami sensitivitas terhadap kacang hijau yang ditandai dengan ruam kulit, gatal-gatal, bahkan kesulitan bernapas. Setelah mengonsumsi, imun tubuh lansia yang melemah bisa bereaksi secara berlebihan terhadap protein asing yang terkandung dalam kacang hijau. Solusi: waspadai reaksi alergi meskipun sebelumnya tidak pernah terjadi. Jika mengalami gejala seperti mual, gatal, atau pembengkakan setelah makan kacang hijau, segera konsultasikan ke dokter. Kelima, menyebabkan fluktuasi gula darah. Walaupun memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, pengolahan kacang hijau yang umum dikonsumsi lansia seringkali mengandung tambahan gula dalam jumlah besar, seperti dalam bentuk bubur, kolak,
atau minuman susu kacang hijau kemasan. Inilah yang bisa menjadi masalah besar bagi lansia penderita diabetes. Solusi: jika ingin tetap mengonsumsi kacang hijau, pastikan tidak ditambahkan gula pasir, susu kental manis, atau pemanis buatan. Gunakan pemanis alami seperti daun stevia jika diperlukan. Sahabat hidup sehat, kacang hijau memang penuh nutrisi, tetapi tidak semua makanan bergizi aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Apalagi lansia yang memiliki kondisi tubuh berbeda. 5 poin bahaya yang kita bahas hari ini. Semoga bisa menjadi perhatian kita. Semua baik untuk diri sendiri, orang tua, maupun keluarga di rumah. Jangan sampai niat untuk hidup sehat justru membuat tubuh rentan terkena masalah baru karena kurangnya pengetahuan tentang apa yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana cara aman konsumsi kacang hijau bagi lansia? Meskipun memiliki sejumlah risiko, bukan berarti kacang hijau harus dihindari sepenuhnya oleh lansia. Yang terpenting adalah bagaimana cara pengolahannya, porsinya, serta kondisi tubuh masing-masing lansia. Berikut beberapa tips konsumsi aman kacang hijau untuk orang tua. Pilih kacang hijau organik yang bebas pestisida untuk mencegah akumulasi racun dalam tubuh. Rebus hingga benar-benar matang dan lunak untuk membantu sistem pencernaan yang sudah melemah. Hindari tambahan gula berlebihan, susu kental manis, atau santan yang tinggi lemak. Konsumsi maksimal 2-3 kali seminggu. Jangan dijadikan menu harian. Perhatikan respon tubuh setelah makan, terutama bagi penderita asam urat, ginjal, atau diabetes. Jika setelah mengonsumsi muncul gejala seperti nyeri sendi, perut tidak nyaman, pusing, atau gatal-gatal, maka lebih baik dihentikan dulu dan dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Mengapa lansia butuh pola makan yang lebih cermat? Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak penyesuaian. Metabolisme melambat, daya serap nutrisi menurun, serta fungsi organ tidak lagi seoptimal dulu. Itu sebabnya, makanan yang dulu tidak menimbulkan masalah, kini bisa memicu penyakit. Kita tidak bisa menyamakan pola makan usia muda dengan lansia. Orang tua butuh makanan yang lebih mudah dicerna, rendah lemak jenuh, rendah gula, dan tidak memicu peradangan. Sayangnya, banyak lansia yang masih terbawa kebiasaan lama dan menganggap semua makanan tradisional otomatis menyehatkan, padahal belum tentu sesuai dengan kondisi tubuh sekarang. Inilah pentingnya edukasi, bukan hanya untuk lansia itu sendiri, tetapi juga untuk anak-anak dan keluarga di sekitarnya, supaya kita bisa menjaga orang tua kita tetap sehat, kuat, dan bahagia di usia senja. Sahabat hidup sehat yang dirahmati Allah. Video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti Anda agar berhenti makan kacang hijau. Justru sebaliknya, kami ingin Anda lebih bijak, lebih sadar, dan lebih hati-hati dalam memilih makanan sehari-hari. Karena kadang yang tampak sederhana justru bisa berdampak besar jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang cukup. Ingatlah, pesan ini bukan banyaknya makanan yang membuat kita sehat, tetapi kecerdasan dalam memilih yang benar dan sesuai. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan orang tua Anda. Bisa jadi, satu klik Anda hari ini bisa menyelamatkan kesehatan seseorang di luar sana. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang selalu membahas topik kesehatan, khususnya bagi lansia, dengan cara yang mudah dipahami dan penuh solusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam tentang makanan tradisional lain yang ternyata menyimpan risiko tersembunyi bagi lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Bersama Hidup Sehat.